Astagfirullah, innalillahi wa inna Ya ilaihi Allah. raji'un. Gimana ya? Kok kemana orang tua jam sekarang? Gusti? Udah 15, udah baru 15, udah pada tawuran. Nauzubillah. Nauzubillah, mindalik Itu ya Allah. anak sampai hilang nyawanya. Ya hilang nyawanya ya Allah. Sampai Disayang hilang pasti nyawanya. ibu saya. Kemana ya orang tuanya itu kok gimana? Gak jagain anaknya. Ibu sayang nggak sama anak? Sayang nggak? Sayang. Kalau sampai anaknya yang tawuran, terus Ya anaknya Allah. sampai nauzubillah ngebunuh Nauzubillah, anak iya. orang, gimana perasaan ibu? Ya, subhanallah. Ya Allah Nah sakit. Ya Allah. itu dia ya. Tega banget benar-benar. Coba Ustadz Bani mohon izin ke sini. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Elin Herlina. Ibu Elin, ya Allah ini jadi Ustadz Bani nih ya. Gimana? Zaman sekarang ini orang tua ini bukan CCTV. Yang selalu memantau anaknya 24 jam Betul. dimanapun anaknya berada. Di rumah anak ada yang baik banget. Sampai di luar kita nggak tahu anak kita kayak gimana. Benar apa benar Bu? Iya kan? Iya. Nah bagaimana caranya nih Ustadz Bani ya. Tadi ibu siapa? Ibu Elin. Ibu Elin ya. Kita bisa mendidik anak kita supaya tidak gampang emosi. Sampai anak kita ini nggak terpengaruh sama yang namanya perkalian tawuran lah. Dan juga bukan berarti anak kita nggak ada bekal. Tapi dia juga harus bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana Ustadz Bani mohon izin. Ibu Elin, hatur nuhun, boleh duduk kembali. Tepuk tangan buat Ibu Elin. Silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Pali dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah ya, terlibat perkelahian, tawuran, jangan ya dek ya. Kasihan orang tua, kasihan keluarga. Orang tua pasti di rumah itu berkepikiran. Dia sudah mengeluarkan hartanya, dia sudah mengorbankan waktunya. Demi melihat kita tumbuh besar, dewasa, menjadi anak yang bisa dibanggakan. Bahkan mungkin dia sudah bangga tuh kemana-mana. Anak saya tuh Masya Allah, anak saya. Dia cerita ke kakaknya, dia cerita ke adiknya, dia cerita ke tetangganya. Tapi kita di luar malah nauzubillah min dzalik sibuk kita dalam perkara-perkara yang tidak penting. Jangan ya dek ya, jangan sampai kita terlibat pertawuran seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu bagaimana Ustadz kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita supaya jangan gampang emosi. Pertama, ketika anak diambil miliknya oleh orang lain, lalu dia tahan, dia tolak, dia marah, sebenarnya ini bagus. Berarti anak ini dia memiliki sifat untuk mempertahankan apa yang dia punya. Karena justru bahaya kalau ada anak diambil, ya ambil. Jadi dia penakut dia. Jadi kalau dia diambil sesuatu miliknya, terus dia marah, terus dia menolak, melawan, itu tandanya anak ini bagus dia. Dia punya apa istilahnya kemampuan untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Tapi tetap kita ajarkan, jangan sampai menolaknya dengan membentak, memukul, apalagi menyakiti. Jangan ya dek ya, jangan sampai begitu. Tetap kita ajarkan, nah ini memang punyamu, tapi jangan kau bentak dia, jangan kau pukul dia. Bilang saja mohon maaf ini punya aku, jangan diambil. Nah seperti itu. Begitulah Allah ajarkan kepada kita. Di dalam surat Fusilat ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang bagus nggak sama dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang mengambil hak kita, mengambil sesuatu yang menjadi milik kita dengan kasar, dengan tidak baik, maka tolak, jangan dikasih. Tapi tetap billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Mohon maaf ya, ini punya saya jangan diambil. Tapi kalau kau mau pinjam silahkan, tapi jangan lama-lama ya. Maka kalau itu kita lakukan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun halim. Jadi kalau ada permusuhan pun, dia kesel, dia gontok-gontakan pun, kalau dia biasa menolak dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka yang tadi ada sifat marah, kesel, dia menjadi oh iya ya, nggak apa-apa aku pinjam nih, boleh. Yang awalnya dia ingin merampas, yang awalnya dia ingin mengambil, tapi karena kita ajarkan anak ini untuk menolak dengan cara yang baik, maka temannya yang tadi mau merampas pun menjadi nggak enak hati, jadi baik tadi itu. Nah itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Yang pertama tadi ajarkan anak untuk menolak dengan cara yang baik. Yang kedua, kita perlu ajarkan anak ini biasakan dia memohon maaf, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau melakukan aktivitas baca ta'awudz. Kalau dia lagi marah emosi, istighfar sayang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu yang meredam emosi. Ustaz sudah baca ta'awudz sampai berbusa mulutnya, mohon maaf. Tapi masih emosian aja nih anak. Ajarkan banyak melakukan wudhu. Karena kata Rasul SAW, emosi dari syaitan. Syaitan itu dari api. Yang memadamkan api adalah wudhu. Maka perbanyak, ajarkan wudhu.
Ajarkan dia sholat, ayo sayang kita sholat duha, wudhu. Atau dia mau berangkat sekolah, ajarkan wudhu. Mudah-mudahan itu meredam emosinya. Oh Masya Allah. Oh, Nah Allah makanya alam nih kadang-kadang apa sih yang dipikirin sama anak-anak ikut tawuran. Biar dibilang solidar sama temen. Biar dibilang kuat dan hebat. Jangan ya dek ya. Jangan. Akhirnya konyol. Jadi mati konyol luar biasa. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Ahmad Sama-sama, Bani. Waya. Jazakallah khair. Tepuk tangan Mbak Ustadz Bani. Nah kalau gitu kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Terutama yang di studio. Iya, makanya jangan dek ya. Apa jangan dek? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Iya. Bagus juga tema kita hari ini. Ah. Sekarang giliran saya. Kita Ustadz masuk Maulana bertanya. Wih, mana Jangan- yang mau ditanya? Jangan ya dek ya. Ah ini yang paling muda nih. Tapi jangan deh. Nggak apa-apa. Jangan aja Kenapa sih? Billy takut naksir ya? Bukan. Oh, bukan. Iya. Kan pertanyaannya usut buat Oh, ibu-ibu. iya, benar-benar. Silakan berdiri Bu. Ya ibu Dengan berdiri. siapa? Ibu Ain Saripah. Ibu Ayah. Ai. Ain Saripah. Hai Saripah. Ibu mohon izin saya mau nanya. Ibu punya anak? Punya Cowok cewek? cewek sama cowok. Iya. Udah punya pacar? Belum. Umur berapa bu? Ada yang umur 20 tahun, ada yang 14 tahun. Yakin dia punya pacar? Belum. Mau Masih lamar. kecil. Masih kecil. Mau nyalon? Tahu. Mau nyalon. Tahu nggak? Iya, iya. Kepada anak-anakku dimanapun berada, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Dari tadi aku hafalin itu aja terus. Makasih ya Bu. Iya ibu, Bu, makasih Bu gimana Ai. menyikapi anak yang pacaran? Silakan ngomong. Sebelum usia cukup, ya tidak boleh dong Ustadz. Harus Kalau belajar. cukup bisa? Ya kalau udah cukup mah bisa. Itu kan pendapat Bu Ai, biarin aja. Nanti dijelasin. Itu aja Ibu, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Bu Ai. Silakan Ustadz Maulana penjelasannya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Jangan ya dek ya. Karena pacaran itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena membahayakan. Apa? Mendatangkan yang namanya kehinaan. Mendatangkan kekejian. Mendatangkan keburukan. Karena ketika orang anak itu pacaran, buat orang tua nih, awasi pergaulan anak. Ajarkan anak bagaimana berlaku. Ajarkan anak bagaimana dia bergaul. Hati-hati. Ada namanya batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan maupun orang melakukan padanya. Makanya dari sini kita bisa belajar untuk sama-sama mengingatkan kepada anak ataupun keluarga untuk menjaga. Utamanya anak-anak. Kepada anak-anak dimanapun berada. Tidak ada urusan cukup umur tidak cukup umur. Pokoknya tidak boleh pacaran. Kalau udah menikah aman. Pacaran itu setelah menikah. Betul tidak Bu? Kita tanya kakek ini. Kakek lagi. Benar sih. Kakek pacaran. Pacaran juga. Ternyata dia pacaran. Nah, kita harus baik. Kayaknya saya salah nunjuk orang deh. Jadi mohon izin tanpa menggurui. Maka dari sini kita harus ajarkan bagaimana seorang anak itu bersifat jujur. Bersifat lapang dada. Bagaimana kita mengarahkan arah lingkungannya. Keadaan dengan siapa dia bergaul. Batasan-batasannya. Auratnya dan sebagainya. Ini yang harus ditekankan oleh orang tua. Maka jangan sampai anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Berkumpul, bergaul, berdua-duaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari sini la takrabu zina. Jangan dekati zina. Jangan ya dek ya. Ini. Jangan ya dek ya. Apa artinya? Supaya kita batasi. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai ini dianggap keluarlah kau nak dari rumah ini. Nah. Pergilah bergaul supaya kau punya pacar. Orang tua macam apa yang pacar? Tapi kan mungkin maksudnya ibu tadi itu ta'aruf. Iya. Biar ibu kalau sudah menikah baru Kita pacaran. menikah
Baru pacaran. Kalau masih muda Tepuk taruh. tangan dulu, Bu. Iya. Itu namanya pembelaan diri. Bisa Jadi- aja, jangannya deh ya. Jadi pacaran itu setelah menikah. Iya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Yeay. Waktunya kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Nah sekarang kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana? Coba kita cari mana yang minoritas dulu aja ya, yang kaum minoritas nih di sini. Laki-laki. Iya berdiri Pak, Bapak mau jongkok apa mau berdiri? Kalau saya jongkok, Bapak jongkok saya jongkok juga nih. Oh enggak, jangan berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Asep Solihin, asli Sunda. Asli Sunda, saya nama Asep Solihin asli Sunda. Bukan nama saya nama ya. Itu membuktikan. Silakan, Pak Asep. Cepat Pak Asep. Jemaah Al-Mutmainah Giriawas Garut. Wah Asgar, asli Garut. Mau tanya Ya. yang dekat aja sama Ustadz Zam. Boleh Pak Asep, silakan. Siapa? Mangga. Ustadz gini, kan anak-anak zaman sekarang banyak berbohong. Ketika dikasih biaya untuk sekolah, kuliah, malah dipakai jajan. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Untuk belajar study tar kadang-kadang dipakai untuk nginap. Apalagi tadi naudzubillah ya judi online Naudzubillah. naudzubillah. Nah itu yang saya tanya itu bagaimana gitulah. Oh. Nah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dong buat Pak Asep. Jadi ngajarin anak yang keseringan bohong, duit dipakai buat apalah, harus tadi tur alasan aja pokoknya. Baik, saudara tabi guruku Ustadz Maulana Ustadz Bani Mas Fadli, penanya serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Tiadalah keberuntungan bagi orang yang tidak berkata jujur. Maka dari itu jangan ya dek ya. Sebenarnya lengkapnya begini. Udah pernah bohongin orang tua belum? Kalau belum pernah jangan ya dek ya. Kenapa? Karena sesungguhnya keberuntungan seseorang dinilai daripada kejujurannya. Nabi SAW mengingatkan hati-hati dengan kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikanlah kejujuran. Karena kejujuran itu membawa kebaikan. Sedangkan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mesti dilakukan sebagai orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, rata-rata kebohongan itu tercipta kalau udah usia remaja yang mungkin tadi ditanyakan oleh Pak Ustadz, itu biasanya karena takut mengecewakan. Sama lah orang tua juga kadang bohongin anaknya karena takut mengecewakan anaknya. Udah nak makan aja, mama udah makan padahal belum tuh. Udah nak, kamu pakai aja, papa udah kemarin padahal bapaknya belum tuh. Tuh orang tua pun ngebohongin anaknya. Kenapa? Takut ngecewain anaknya. Anak pun kadangkala membohongi orang tua karena khawatir mengecewakan orang tuanya. Maka perlu kejujuran dari orang tua dengan mengatakan, nak, papa tidak kecewa nak. Dek, jangan ya dek ya. Jangan bohongin papa. Papa lebih kecewa kalau engkau bohong kepada papa. Lebih baik engkau jujur apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang engkau inginkan sebenarnya. Dan perlu juga memberikan reward ataupun hadiah ketika mereka berlaku kebaikan. Masya Allah. Nabi Jadi- itu senang kasih hadiah, Nabi Benar. senang kasih hadiah. Jadi buat Allah anak-anak kasih juga hadiah. jangan ngerasa dirinya ini orang-orang kaya gitu loh. Yang Subhanallah. apa-apa ditraktir temennya padahal buat bayaran sekolah. Jangan ya dek ya. Jangan. Makasih banyak Ustadz Baik, sama-sama, Syam. Mas Jazakallah. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam.
Nah Ustadz Maulana nih, kita harus ngajarin anak-anak Iya. daripada berbuat yang enggak-enggak. Mendingan ngajak teman-temannya untuk bersedekah. Ada namanya donasi. Benar. Termasuk orang tua dimanapun berada, ajarin anak untuk berdonasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, apalagi kita diberikan kemudahan, adanya CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik Masya dengan Allah. cara men-scan QRIS CT Arsa Yang Foundation di bawah ini dia nih Masya Allah nih Ayo jamaah. cepet. Ayo. Ayo. Ya ini Jangan boleh. pelit ya Dek ya. Iya, jangan pelit ya Dek ya. Jangan pelit. Gitu ya. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana infonya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di tema kita pagi hari ini. Jangan ya Dek ya. Iya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, jangan